Oke, udah terlihat ya? Ya, terlihat Langsung selesai. langsung selesai ini ya. Langsung selesai, sudah cepat. Nah, baik. Oke, terima kasih. Sambut ya, depan ya ini ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, hari ini saya diminta, ini udah untuk kedua kali ya. Sebenarnya saya minta maaf ini PPT-nya diperbaiki sama adminnya Inpetra malah jadi lebih baik. Tapi tadi sedikit saya harus koreksi, ada beberapa yang salah copy-nya aja, salah letak dan sebagainya. Oke, baik. Jadi seperti yang disampaikan sama moderator tadi, bahwa saya mencoba untuk menyampaikan pengalaman, berdasarkan pengalaman saja ya, in situ concrete assessment by NDT atau interactive test. Jadi di sini mungkin ada beberapa di slide, ada istilah in situ, ada in place, itu sebenarnya sama saja. Oke, baik, sebagai gambaran kurang lebih untuk presentasi sore ini seperti ini. Jadi ada pendahuluan, kemudian di sini hanya menunjukkan dua metode saja atau dua alat yang digunakan sebagai NDT yang biasa digunakan umumnya di Indonesia juga. Itu ada rebound hammer dan ultrasonic testing. Kemudian ada yang terakhir, itu ada yang combustion rate. Sebetulnya kemudian yang itu sebagai penutup ada concluding remarks atau kesimpulan. Saya mohon maaf ini PPT-nya dalam bahasa Inggris ya, bukan saya jago bahasa Inggris, kebetulan aja nggak jago menerjemahkan sebetulnya. Oke, jadi sebagai pendahuluan seperti yang kita ketahui ya, jadi sebetulnya masalah penilaian asesmen dari mutu beton di lapangan itu bukan topik yang baru, jadi ini udah lama. Nanti juga ada sejarahnya tentang beberapa teknologi alat yang digunakan, ribbon hammer maupun UPV itu sebenarnya tahun 40-an. Ya, sebetulnya ini kenapa diperlukan adanya in situ, itu karena beberapa masalah ya, terutama di lapangan itu sebagai untuk kontrol, untuk bangunan yang sedang dibangun maupun kemudian untuk pengecekan dari kinerja struktur existing. Dan juga bisa jadi karena kinerja struktur existing itu berkurang ataupun mungkin adanya alih fungsi dan sebagainya, jadi perlu adanya retrofitting dan sebagainya, ini maka perlu kita mengetahui mutu atau kualitas dari beton yang ada di lapangan. Sebenarnya tidak hanya beton saja ya, kalau nanti itu juga diperlukan adanya dari baja tulangan kalau kita bicara struktur beton-betulan. Tapi di sini yang saya sampaikan hanya spesifik untuk beton, jadi yang FRMC-nya. Biasanya kalau di dalam desain itu kita menggunakan dari mutu beton rencana desain ya. Tapi kalau misalnya istilahnya kayak job mix desain atau job mix formula kalau sudah dilaksanakan. Itu kan sebenarnya mutu beton minimum yang harus dicapai. Tapi sebenarnya bukan harus 100%. Contoh kalau misal kita mendesain pakai silinder dari silage silinder tekan itu 30 MPa, bukan berarti nanti kalau misal di lapangan harus 30 MPa. Karena namanya uji statistik kan ada standar deviasi maupun koefisien variasi. Koefisien variasi itu biasanya diminta kurang dari 5%. Jadi kita tidak hanya meninjau dari standar deviasi saja. Artinya apa? Jika mutu beton kita tinggi, katakanlah 40, itu otomatis standar deviasi yang diminta akan lebih kecil. Jadi selisihnya, marginnya lebih kecil, katakanlah daripada dengan mutu beton yang lebih rendah. Oleh ini kalau misalnya nanti bisa dilihat untuk detailnya itu dilihat di SNI 1974 2011 kalau ada yang terbaru itu tentang cara uji kuat tekan beton dengan benda uji silinder ini untuk level di laboratorium. Jadi ini mutu beton minimum yang diperlukan untuk desain. Kemudian kalau di lapangan itu biasanya ini kan saya bilang tadi ada berapa saya sempat ngedit ini pas saya agak tumpul ke atas ya. Jadi karena yang sebetulnya yang mewakili itu sebenarnya dari benda uji inti, tapi benda uji inti beton itu jadi menggunakan SNI 249 2018 itu tidak semudah pengujian non NDT. Karena apa? Karena di lapangan kadang kita ketemu dengan tulangan yang terlalu rapat, jadi tidak memungkinkan untuk mengambil benda uji inti dengan diameter 10 cm. Dan ini kebetulan waktu saya S3 juga itu ada alternatif itu menggunakan point load test. Point load test itu kita menggunakan diameter yang lebih kecil 5 cm. Mungkin lain kali nanti kalau ada kesempatan kita bahas yang tentang PLV. Tapi itu bukan non destruktif, tapi partially atau mungkin small destructive intinya. Tapi lebih kecil kerusakannya dibanding menggunakan core inti yang 10 cm. Kemudian kalau kita mengambil benda uji inti beton itu tidak hanya sekedar rapor tapi juga harus ada istilahnya alat bantu yang namanya profometer atau rebar locator. Tujuannya untuk memetakan lokasi benda uji inti yang kira-kira tidak mengenai dari baja tulangan. Ya, kemudian ini beberapa kendala kalau kita menggunakan destructive test dengan benda uji inti biasanya untuk menentukan lokasi karena lokasinya mungkin agak susah, kemudian juga dengan adanya tulangan yang terlalu rapat dan sebagainya. Kemudian lokasi yang setelah kita core juga harus kita perbaiki, kita isi dengan biasanya diisi dengan beton apa semen grouting itu ya, sika grout dan sebagainya.
Kemudian coring ini sebetulnya tidak tidak disukai karena 10 cm itu lumayan ukurannya besar, juga akan mengakibatkan mungkin apalagi kalau itu bangunan baru dan sebagainya. Karena alasan tersebut, maka NDT mulai dikembangkan ya beberapa tahun bahkan sampai sekarang pun masih dikembangkan bagaimana cara untuk meningkatkan akurasi penggunaan dengan metode NDT. Ini slide berikut tentang beberapa tes metode tadi saya sampaikan ribbon hammer dan UPV dengan contoh bukan contoh sih tapi aplikasi dan keterbatasan atau mungkin agar mendapatkan hasil atau prediksi yang lebih bisa diandalkan, reliable dan sebagainya. Yang pertama ribbon hammer. Sebenarnya ribbon hammer itu tahun 48. Kadang kita bilang Smith ya, Smith hammer test. Smith itu nama orang penemunya. Jadi sebenarnya ini metode yang paling cepat dan sebagainya dan ini juga dimulai tahun 48. Kemudian ini kenapa berkembang karena sampai sekarang pun masih itu karena apa istilahnya simply kemudahan penggunaannya dan lebih diandalkan untuk digunakan di lapangan. Jadi mudah dibawa kan alatnya tidak terlalu berat. Beratnya kurang lebih 1,8 sampai 2 kilo. Kemudian untuk standar yang digunakan, seperti yang kita ketahui di dunia teknik sipil, semua harus mengacu dari standar yang ada. Standar yang ada itu ada dari ASTM, dari Eurocode, ataupun dari ACI. Di sini yang kita pakai adalah yang diadop oleh SNI adalah yang ASTM, C805. Di sini ada keterangannya dan sebagainya. Ini revisi dari SNI tahun 98. Jadi 98 sudah dikenal dengan adanya tes. Kemudian ini ada beberapa dari peneliti-peneliti yang melakukan uji atau asesmen lapangan dengan hammer test itu memberikan catatan ya contoh dari Malhotra dan Carino di bukunya itu ada apa ya secara hubungan antara kuat tekan dengan nilai pantul hammer ribbon hammernya itu tadi. Jadi untuk menghubungkan antara kuat tekan beton dan nilai pantul dari palu hammer itu menggunakan rumus empirik hubungan secara empirik ya. Jadi rata-rata persamaan yang digunakan untuk assessment itu menggunakan hubungan empirik. Jadi kita tetap mengacu dari standar. Standarnya apa? Berarti dia mengacunya dari standar dari hasil tekan dari benda uji inti. Kemudian di ini sudah diatur jadi ASTM tadi. Kemudian untuk mengestimasi atau memperkirakan nilai kuat tekan tadi, strength-nya kekuatan tadi, kita membuat hubungan rumus antara kuat tekan dengan palu hammer. Dan ini juga sama. Tapi hubungan ini sebetulnya tidak mutlak ya. Jadi angka-angka ini sebetulnya berdasarkan pengalaman itu tergantung dari material. Jadi karena lokal material akan berbeda. Jadi misal kita meskipun diameter agregatnya sama, tapi kalau asal query-nya berbeda, rumusnya berbeda juga. Makanya kadang nanti di sini ada istilah ad hoc. Jadi ad hoc itu maksudnya hubungan ini berlaku hanya untuk kondisi tertentu. Sama waktu saya dulu sekolah juga hubungan itu hanya untuk beton dengan diameter sekian. Tapi waktu itu saya menggunakannya ready mix. Jadi tidak saya mengabaikan asal-usul dari material tersebut. Karena ready mix saya hanya mengacu dari mutu betonnya berapa. Jadi di sini untuk membuat hubungan tadi, kita juga harus mengukur atau menguji kuat tekan dari benda uji inti yang kita ambil dari lokasi tertentu. Jadi sebenarnya NDT itu tidak keseluruhan. Jadi kalau misal dalam pelaksanaan proyek itu mungkin kita ada curiga mungkin pada saat pengecoran di lokasi tertentu kok mutu betonnya dari hasil uji silinder lapangan itu berbeda jauh, maka mau tidak mau kita harus lakukan NDT. Kalau NDT-nya masih meragukan, kita lakukan dengan benda uji inti. Kalau benda uji inti masih meragukan juga, hanya yang solusi terakhir adalah melakukan loading test. Itu step-step yang kita lakukan kalau misal terjadi ketidaksempurnaan atau mungkin keraguan tentang pelaksanaan di lapangan. Untuk ribbon hammer sendiri posisinya juga sangat menentukan dari nilainya. Jadi di sini ada horizontal, ada juga vertikal dari atas maupun dari bawah itu akan berbeda. Ya, ini berapa konfigurasi dari peletakan palu hammer atau hammer test. Kemudian prinsip kerjanya, ini yang saya ambil yang itu ya, yang mekanik ya, mechanical. Jadi ada yang digital dan mechanical. Ini yang mechanical prinsipnya seperti jadi ada bekasnya, kemudian kita tekan. Ini kalau yang tidak terbiasa akan terlontar. Jadi rasanya kayak kita kalau pernah pegang senjata itu kayak ada sentakan gitu. Jadi kalau kaget kadang pertama kali kalau itu sentakannya lumayan terasa. Jadi bisa jadi kalau belum pernah megang bisa melepasin alatnya. Iya, ya, jadi alat mechanical ini kurang lebih seperti ini. Jadi springnya kita tekan ke bawah, kemudian di sini ada indikator, ada LED dan sebagainya. Di sini kita tekan ke bawah sampai itu kemudian kita
push ini tombolnya bisa di ujung, bisa di samping, tergantung alatnya masing-masing. Kemudian dari situ, ini di sini ada angka di panah ini. Saya mau tunjukkan pointernya. Ini di sini, ini ada semacam mistar gitu, ada nilai yang akan posisinya berubah. Begitu ini kita tekan, kemudian hammernya kita rilis, ini angkanya akan naik berubah ini. Nah, angka ini menunjukkan dari nilai pantulannya. Karena ini berubah dari pegas spring ini, jadi perlu adanya kalibrasi. Jadi biasanya tiap setahun sekali ya, tergantung masa kalibrasinya. Jadi kalau biasanya sih umumnya setahun sekali. Jadi setahun sekali alat ini harus dikalibrasi untuk menentukan bahwa pegasnya. Jadi nanti pegasnya itu kalau misal sudah terlalu lunak dan sebagainya, berarti ada koreksi dari nilai pantulnya. Sama kayak kalibrasi kita apa? Kayak kalibrasi dial kit atau kalibrasi alat-alat di lab yang lain. Ini contoh dua alat, dua-duanya saya pernah pegang. Jadi yang ini yang mechanical seperti yang tadi, ini yang digital. Kalau ini punyanya kebanyakan merek dagangnya tuh Prosek yang ada di Indonesia itu. Yang ini digital. Ya, kemudian ini bedanya apa? Kalau di sini kita perlu menulis datanya secara manual. Kalau yang digital itu sudah masuk di sini saya tulis sebagai data logger. Jadi kurang lebih bisa sudah terekam di memorinya dan kita bisa buka di laptop. Tinggal kayak USB, tinggal connect USB-nya nanti kebaca datanya. Tapi dengan install software-nya terlebih dahulu. Nah, enaknya di sini kalau misalnya ada data yang istilahnya di luar, nanti ada contoh pengelolaan data itu kita kita buang. Kemudian untuk pembacaan itu biasanya kita membuat ukuran kotak sebanyak ini ya. Jadi 10 titik dengan ukuran area pengukuran itu kurang lebih 150 kali 150. Kemudian di titik ini, kemudian jarak-jarak titiknya juga kita antar titik itu 25 mm, kemudian dari tepi 50 mm dan seterusnya. Ini tujuannya apa? Kalau misal ternyata dari 10 data ini kan ada catatannya. Untuk pengambilan pengukuran, kita merecord 10 bacaan. Ya, 10 bacaan harus diambil dari setiap area pengujian, bahas area pengujian ini. Jadi kalau misal satu kolom itu ada 4 muka, misal kita ambil 4 semua muka silakan, atau mungkin ada 4 kolom masing-masing kita ambil 1 muka, berarti ada 40 data dan seterusnya. Kemudian eh, ini kita juga harus melihat hasil dari pengukuran. Jadi kalau misal habis kita tembak, misalnya gitu ya, kita tembak titik ini ternyata hancur dan sebagainya, itu kita pegang datanya. Jadi, tapi bukan berarti kalau misal uji kolom beton itu langsung diuji ya, karena biasanya apalagi kalau bangunan existing, kalau masih dalam proyek pelaksanaan konstruksi itu mungkin belum ada pekerjaan plesteran, jadi bisa masih betonnya murni. Tapi kalau udah bangunannya sudah selesai, apalagi sudah dicat dan sebagainya, maka kita harus mengupas plesterannya setebal 1 sampai 2 cm biasanya. Kemudian baru ketemu betonnya, baru itu kita yang tembak. Jadi bukan mengukur plesterannya, tapi kita mengukur betonnya. Jadi di sini kalau misalnya kita tembak ternyata hancur dan sebagainya, kita mengabaikan ya, karena itu tadi kita baca di titik yang lain dan sebagainya. Berarti ini kan terlihat bahwa beton ini permukaannya retak-retak dan sebagainya. Contoh ini contoh saja. Nah, ini tadi yang saya bilang kan ini gambar gambar grafik dari palu hammernya. Di sini bisa kita lihat bahwa arah pembacaannya ABC itu akan menunjukkan nilai yang berbeda. Ini garisnya ada posisi B, posisi A, dan posisi C. Masing-masing alat punya grafiknya sendiri. Tapi sebelum melakukan ini yang tadi saya sampaikan kalibrasi, biasanya kalibrasi itu dengan ngetes lawan ini ya, lawan kayak silinder baja ya. Jadi di mana silinder baja tersebut mempunyai kekerasan hardness brittle ini besar 5.000 MPa. Maksudnya nanti dia ada ukuran. Ini biasanya kalibrasi. Kalau kita beli alat hammer test, biasanya brittle ya apa yang anvil ini tidak diberi, tidak ada, tidak ikut. Makanya kenapa perlu dikalibrasi. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, karena pengaruh dari gravitasi dari rebound dan sebagainya, maka sudut pengambilan baik 0 maupun 90, arah atas dan sebagainya itu akan berbeda. Kemudian untuk satuan di sini satuannya ada yang kilogram senti yang gini, tapi biasanya MPa pakai yang ini. Karena seperti kita ketahui sekarang untuk beton menggunakan MPa, jadi kita harus membiasakan diri menggunakan satuan MPa juga, bukan lagi pakai K300 ataupun yang sejenis. Oke, ini contoh pengambilan data. Ini saya ambil data aja, given aja. Contoh seperti yang saya sampaikan tadi, kita mengambil paling tidak 10. Dari suatu area tes, kita dapat data seperti ini. Random, kemudian kita hitung rata-rata aritmetik biasa, kita jumlah, kemudian kita bagi dengan jumlah data, 10 ketemu 36,2. Kita bulatkan jadi 36, jadi pembulatannya ke bawah. 36. Kemudian kita akan membuang data yang lebih dari
6 unit. Jadi perbedaannya 6 unit dari pembacaan. Maksudnya apa? Kita akan membuang data dari 10 data ini yang nilainya di bawah selisih dari plus minus 6 unit. Berarti 36 plus 6, 42, dan 36 minus 6, 30. Kita akan membuang data yang di luar nilai antara range 30 sampai 42. Jadi bukan berarti nanti kalau kita misal ngambil data di sini contohnya yang malah lebih tinggi, 43. Ini kita buang. Karena upper limit kita, batas atas kita adalah 42. Batas bawah kita adalah 30. Otomatis kita buang 43, datanya tinggal 9. Kemudian kita hitung lagi. Jadi rata-rata yang sudah dimodifikasi kita ketemu adalah 35 MPa, turun 1 MPa. Oke ya. Ini tolong diperhatikan karena apa? Karena kalau misal kita bekerja selisih 1 MPa itu akan, apalagi kalau pekerjaan di proyek pemerintah itu 1 MPa itu ada nilai rupiahnya. Itu yang biasanya nanti diminta untuk mengembalikan atau dan sebagainya. Kalau kita orang struktur sih mungkin kalau 35 1 MPa itu masih masuk lah. Secara struktur kan kita biasanya 0,85 selisih. Berarti kalau misal kurang dari 15% masih masih bisa diterima. Kemudian jika ini kan satu data aja, tapi kalau misal dari 10 data ini kita ada dua nilai yang berbeda dari batas atas dan bawahnya tadi, maka kita mengabaikan keseluruhan nilai yang kita baca. Jadi keseluruhan data ini kita abaikan dan discard, jadi kita abaikan dan kita mengulang nilai lagi 10 titik yang di dekat-dekat test area, maksudnya di kolom yang sama mungkin. Tapi sebetulnya kalau kolom itu kita misal menguji di yang atas, tengah, ataupun yang paling bawah, kolom bagian bawah, kan misal kolom kita bagi tiga ya, ada atas, tengah, sama bawah, itu akan menghasilkan nilai yang berbeda. Karena apa? Karena seperti ketahui, kalau ngecor kolom itu biasanya kemungkinan terjadi segregasi. Makanya kenapa nilai, kalau misal mau nilainya tinggi, kita ambil hammer test itu yang di posisi bawah. Tapi kan kita jarang, kita ngambilnya biasanya di tengah-tengah aja lah, gitu. Karena juga posisinya nggak jongkok. Kalau kita posisi bawah mau nggak mau kita harus jongkok. Tapi kalau posisinya di tengah kan kita bisa ngambilnya sambil posisi horizontal berdiri. Ya, jadi ini catatan. Jadi mungkin di lapangan ini makanya kenapa perlu sertifikasi untuk Amertes sendiri ada sertifikasinya aja. Kalau misal untuk pelaksanaan dan sebagainya itu kapan hari ACI juga mengadakan yang ACI Chapter Indonesia mengadakan pelatihan untuk uji hammer dan sebagainya. Oke, jadi kalau kurang dari lebih dari dua kita abaikan, kita ambil lagi di lokasi yang lain. Tapi tetap di elemen struktur yang sama. Kemudian therefore the rank of the rating should not exceed. Jadi ringnya adalah bacanya adalah tidak boleh lebih dari 12. Biasanya untuk satu area tidak ngambil lebih dari 12 titik. Tadi yang titik ini ya, kalau titik ini ya, maksudnya titik yang ini. Kalau ini kan standar 10, kita boleh ngambil sampai 12, karena yang dua titik itu akan menggantikan titik yang kita buang. Jadi maksimum kita buang itu titiknya 2. Tapi kalau lebih dari 2, berarti kita mau nggak mau harus pindah lokasi tesnya. Ini sekedar contoh cara ngitungnya ya. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, ribbon hammer itu sebetulnya baik ribbon hammer UPV itu lebih cenderung ke keseragaman atau homogeneity dari mutu pekerjaan ya. Tapi karena di sini kita bicara concrete strength, kita bisa juga membuat empirical formula atau hubungan antara nilai pantul dengan kuat tekan beton. Tapi di mana hasilnya, jadi margin ketidakpastiannya, jadi atau mungkin kita bilang margin error dan sebagainya itu 10-20%. Kemudian dari mutu, tadi seperti saya sampaikan homogeneity, ini kita bisa lihat kalau nilainya pantulnya lebih dari 40 itu berarti density-nya tinggi lah, very good array, maksudnya density tinggi dan sebagainya. Juga terkait dengan kepadatan dari betonnya sendiri. 20 dan sebagainya. Kemudian umur berapa sih boleh dihammer test? Ya kalau bisa-bisanya sih bisa saja, tapi biasanya diminta minimal umur betonnya adalah 3 hari, minimal saya bilang. Tapi tergantung juga ya, kalau misal betonnya dia menggunakan beton yang memadat sendiri, atau mungkin beton yang fly ash dan sebagainya, mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Untuk bisa jadi umur betonnya lebih lama, lebih dari bisa 7 hari, 14 hari, dan seterusnya. Iya, untuk menghitung untuk betonnya. Tapi kurang lebih karena tadi, karena biasanya kalau beton yang seperti saya sampaikan seperti fly ash itu biasanya mau misalnya setting up-nya agak lambat. Ini sekedar catatan aja ya, kurang lebih. Jadi guide layer ini terkait dengan density 20-30 cukup, ini yang pure concrete, kemudian yang ini nol mungkin terjadi delaminasi. Ini kalau dites bisa-bisa nggak memantul sama sekali malah masuk. Oke, kemudian ini untuk aplikasinya kurang lebih untuk ribbon number. Tadi saya bilang ada in place, ada in situ semuanya sama, jadi uniformity of concrete. Kemudian
kemudian juga untuk istilah kayak memetakan ya. Jadi kita sudah tahu oh ini daerah ini kurang dan sebagainya. Jadi kita bisa alternatif cepat apa saya memberikan solusi cepat di lapangan ya. Jadi mungkin bisa dengan perkuatan, mungkin cor ulang dan sebagainya. Kalau misalnya dalam pelaksanaan, tapi kalau misal bangunannya sudah jadi kita bisa menambah kekuatan ataupun bisa jadi membatasi beban dan sebagainya. Kemudian ini untuk konkret strain-nya sudah. Kemudian ini ya contoh ya, ini sekedar catatan ya. Berarti banyak juga researcher yang masih eh, tidak mau menerima kalau hasilnya mutu. Saya sempat bilang kalau hanya hammer test kadang tidak bisa diterima sebagai patokan beton. Makanya kenapa nanti ada alternatifnya menggunakan gabungan dengan ultrasonik atau UPV. Oke, ini contoh aja. Jadi untuk mengalasi berdasarkan hammer test ada single, jadi dengan menggunakan single method itu masih diragukan. Nah, kemudian di samping tadi masalah umur beton, itu selain agregat dan sebagainya, itu masalah permukaan juga sangat berpengaruh. Jadi misalnya treatment permukaan, jadi permukaannya benar-benar harus smooth. Makanya kenapa di hammer test itu di alatnya, di tempatnya itu selain ada alat hammer testnya sendiri juga biasanya disediain semacam batu besar ya, batu besar untuk kayak untuk yang dipakai untuk ngasah pisau dan sebagainya. Itu fungsinya kayak sebagai amplas. Jadi kalau untuk memperhalus permukaan elemen struktur yang akan kita tembak, kita uji. Jadi mukanya harus smooth dan sebagainya. Kemudian di sini juga ada catatan ketebalan minimumnya adalah 10 cm. Ya. Karena apa? Karena tadi saya bilang ada sentakannya. Kalau elemennya terlalu tipis, kurang dari 10 cm, bisa jadi malah elemennya pecah dan sebagainya. Dan ada pengukuran dan sebagainya dibutuhkan. Kemudian tadi saya sampaikan juga kita harus mempertimbangkan tentang finishingnya. Jadi surface finish permukaannya. Jadi cat kayak atau apa dan sebagainya itu kita harus bersihkan dari pengaruhnya. Jadi kita benar-benar menguji itu permukaan beton, bukan permukaan beton yang dilapisi dengan cat ataupun yang lain. Nah, kemudian ini sekedar catatan ya. Kalau untuk keunggulannya ini agak baik. Sebenarnya kalau kita menggunakan sesuatu metode atau alat ya kita mencari yang keuntungannya atau advantage-nya lebih banyak daripada disadvantage-nya. Tapi semuanya pasti nggak ada yang sempurna ya, pasti ada kekurangan dan sebagainya. Ini simple, kemudian tidak perlu ngitung karena begitu kebaca pantulnya kata sekian kita tinggal convert lihat grafiknya tadi ketemu oh sekian MPa dan seterusnya. Kemudian tidak merusak itu bukan berarti benar-benar mulus ya. Biasanya kalau misal kita habis nguji hammer test itu bekas-bekasnya lubang-lubang masih terlihat. Apalagi itu berarti betonnya yang kurang keras tuh ya. Kemudian ini biasanya untuk bangunan-bangunan cagar budaya dan sebagainya karena non-destruktif lebih murah, memang lebih murah dibanding alat yang lain daripada apalagi dengan harus mengcoring. Kemudian juga selain ini juga bisa selain untuk katakan jika tadi keseragaman dari mutu pekerjaan otomatis dari kualitas beton dan sebagainya. Tadi yang angkanya 40, density-nya bagus dan seterusnya. Nah, kekurangannya, ini saya sendiri juga mengalami. Kadang kita nembak meskipun sering menggunakan alat itu kadang meleset. Begitu kita tembak meleset karena sudutnya miring sedikit. Jadi tidak 0 derajat atau 90 derajat persis, meleset sedikit nilainya malah tidak baca. Jadi pernya tidak apa istilahnya eh, angkanya tidak terbaca karena pen, pen apa yang tadi Mister saya bilang kayak root tadi tidak bisa naik. Kemudian untuk cacat-cacat di dalam tidak bisa diketahui, mau kayak delaminasi atau retak dalam dan sebagainya itu kita tahu. Kemudian tadi saya bilang beberapa faktor, saya bilang agregat, kemudian di sini otomatis tipe semen, otomatis semua faktor yang mempengaruhi mutu beton itu akan mengaruhi nilainya. Kemudian juga masalah atmosfer kadar air di udara dan juga bisa jadi kadar air di mutu apa di betonnya sendiri. Sebagai contoh kalau kita nguji beton pada saat habis hujan sama tidak itu akan berbeda nilainya. Gitu. Ini juga kemarin saya coba-coba cari materi juga ada sebenarnya ada grafik yang menunjukkan kondisi dry sama wet. Jadi kondisi kering sama basah itu berbeda. Tapi tidak saya sampaikan di sini. Saya anggap ini kondisinya semuanya adalah kondisi normal. Oke, sekarang saya lanjutkan untuk yang UPV atau ini satunya ultrasonic testing ya. Jadi UPV atau ultrasonic pulse velocity. Dulu awal-awal dulu saya waktu S2 itu istilahnya pundit pandit ya nanti saya dimarahin ini pandit pulse ultrasonic non-destructive instrument test. Tapi sekarang UPV aja ya UPV. Malah kadang yang tadi saya bilang sekarang Sonic aja Sonic jam dari bukan Sonic yang tone biru warna biru yang cepat itu ya Sonic yang lain. Kemudian ini contohnya sebetulnya di awal ini sebetulnya untuk material logam.
metal ataupun sambungan las ya, metal connection dan sebagainya. Sebenarnya awal-awalnya seperti itu. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi juga ini terkait dengan gelombangnya, gelombang yang berbeda yang digunakan untuk metal dengan beton itu berbeda, makanya penyesuaian juga sama seperti hammer test tadi, ribbon hammer itu sebenarnya juga ada yang untuk tanah, untuk material yang lain selain beton itu ada. Tapi tidak saya sampaikan di sini karena kita fokus di sini untuk yang beton saja. Kemudian karena perkembangan teknologi dan sebagainya, ini bisa digunakan untuk beton. Ya. Kemudian untuk standarnya itu di ASTM. Jadi kalau di kita untuk uji material biasanya kita mengacunya ASTM. Kalau untuk desain kita mengacunya ACI untuk beton. Ini kemudian diadopt di SNI ASTM C597 2012. Jadi metode uji ketetapan rambut gelombang melalui beton. Sebetulnya yang dihitung apa sih? Sebenarnya itu kita ngitung time-nya, time travel. Jadi gelombang itu dari transmitter ke receiver itu berapa second yang diperlukan waktunya. Yang itu nanti kita convert atau kita hubungan cara empiris menjadi kuat tekan beton dan seterusnya. Dan ini juga dimulai tahun 40-an. Ini saya coba cari artikelnya belum ketemu. Jadi ini saya ambil dari jurnal. Dia bilang mid 40 ya saya ikut aja. Elastic properties. Jadi ini kalau misal dari UPV ini juga kita bisa sebenarnya empirical ya dari kuat tekan beton kan seperti yang kita tahu kita mutu tekan beton kita bisa dapatkan modulus elastisitasnya. Kalau rumus yang awam kan kita pakai 4700 car FRMC ya dengan satuan MPa. Itu rumus umum lah, rumus yang banyak. Tapi itu hanya terbatas pada mutu beton sampai 30 MPa saja. Kemudian ini salah satu entity yang diterima di seluruh dunia konstruksi untuk beton. Jadi biasanya kalau di lapangan kalau hammer test ya larinya ke UPV dan seterusnya. Dan ini hasilnya lebih banyak daripada tadi karena lebih mahal otomatis hasilnya yang didapatkan juga lebih banyak informasi dibanding dengan menggunakan hammer test saja. Kemudian ini catatan aja ini ada beberapa jenis gelombang. Ini saya juga tidak detail, tapi yang di sini yang kita pakai adalah gelombang longitudinal. Karena ada alat-alat yang baru sekarang itu transmitternya satu, receivernya banyak sensor. Jadi kita bisa mendapatkan mapping. Jadi nanti data yang kita dapat tidak hanya sekedar kecepatan, tapi juga kita bisa mappingkan eh, kayak kontur di peta ya. Jadi kita elemen kita hanya tahu atau mungkin kalau terbiasa dengan stress analisis pakai software SAP itu kita bisa dapatkan data seperti itu. Kemudian ini tadi saya bilang ini ada beberapa yang saya sempat edit ini tersambung longitudinal waves. Jadi kan ada copy tadi, ini belum. Ini yang kita gunakan dipakai untuk UPV. Kemudian seketika kualitas dari beton ini terkait dengan densitas ya, densitas, kepadatan, homogenitas dan keseragaman bagus, maka dia akan lebih cepat. Jadi kalau kepadatan beton kita bagus, homogenitas bagus, maka kecepatan waktu tempuh yang diperlukan lebih cepat. Tapi jika mutu betonnya jelek, misal terjadi void di dalam, retak, dan sebagainya, itu kecepatannya dia akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai ke receivernya. Ya, itu salah satu indikasi. Jadi kalau misal kita punya mutu beton sekian, kalau yang satu waktunya katakanlah 1 detik, yang satunya kok 2 detik, berarti yang 2 detik itu kemungkinan ada terjadi void atau mungkin karena tidak sempurna waktu pemadatan dan sebagainya. Dan ini UPV juga bisa kita gunakan untuk menghitung kedalaman. Ya, kalau lebar retak bisa cara pakai pakai mistar dan atau mungkin pakai microcrack reader bisa. Tapi kalau kedalaman kita bisa menggunakan UPV. Kenapa sekarang yang diacu kedalaman karena terkait dengan karbonasi ya, karbonasin maupun korosin pada tulangan. Oke, ini contoh alat. Atau model alatnya sih banyak sih. Kalau dulu alat yang awal-awal dulu malah modelnya kayak apa ya, kotak gitu, kotak. Sekarang udah lebih simpel, lebih ringan dan sebagainya. Kurang lebih seperti ini. Jadi ada dua transducer, jadi sebetulnya ada satu pasang, yang satu sebagai transmisi, yang satu sebagai receiver. Amplifier, electronic time schedule, electric pulse generator, semuanya ada di kotak kecil ini, di boxnya. Nah ini saya nggak bahas isi boxnya kayak apa, pokoknya kita bisa menggunakan. Jadi ini bisa dihubungkan, nanti akan ketemu. Cara pengukurannya seperti, selain tadi alat tadi, kita juga butuh bonding agent ya. Jadi bonding agent itu kayak untuk melapisi di transmisi ujung ini. Banyak kalau kita lihat sebelum ditempel alat ini, banyak di permukaan beton kita tempelin dengan cairan. Cairannya kita sebut dengan bonding agent. Biasanya bisa pakai grease, apa kayak stemped, oli dan sebagainya. Contohnya dari pabriknya, dari istilah penjual alatnya sebenarnya sudah menyediakan, tapi biasanya nggak cukup kan dikit biasanya. Kita butuh di lapangan ya kita. Kalau yang saya tahu, saya pernah menggunakan itu menggunakan stemped atau grease ini, oli ini. Oke ya, contoh-contoh kan malah terakhir-terakhir menggunakan itu apa kayak pomade rambut untuk pomade rambut itu ada. Kalau boleh nyebut merek itu dulu Gatsby. Itu pakai yang bening itu dipakai terus sebagainya. Ini sebenarnya kayak kalau yang
pernah nganter istrinya atau yang ibu yang pernah ke dokter kandungan seperti itulah. Kayak, diolesin pakai kayak pelicin dulu, pelumas, kemudian baru ditambahkan alat tersebut. Ya, ini sebenarnya untuk menghindari adanya udara di sini ya. Jadi air pocket transducer yang konkret. Jadi antara beton dengan transducernya jika ada celah udaranya akan mempengaruhi kecepatannya. Jadi hasilnya mungkin akan, atau kan mungkin pasti tidak akan akurat. Selisih sekian milisecond kan akan berpengaruh. Oke, ini kemudian untuk prosedurnya, untuk pengukuran UPV, tadi treatment surface sama seperti ribonamer, untuk penanganan permukaan beton juga perlu diperhatikan, kita bersihkan dulu dan sebagainya. Bersihkan berarti kan berarti kotor ya, dulu sempat juga waktu masih menggunakan alat yang lama itu menggunakan oli malah, olinya warna hitam, mirip-mirip itu. Ah, jadi kotor ya kan, berarti bersihnya tuh bukan bersih seperti itu. Jadi hitam-hitam bekasnya oli atau bekas tempe dan sebagainya itu nggak masalah. Yang penting bersih dari kotoran yang lain, mungkin seperti adanya serpihan kayu atau dan sebagainya. Oke? Kemudian juga diperlukan leveling atau smoothing, jadi kita perlu juga semacam apa tas kasar ya, kayak amplas dan sebagainya untuk memperhalus permukaan. Kemudian ini juga sama, topping dan sebagainya. Kemudian diletakkan sesuai dengan posisinya. Kemudian akan mengukur waktu ini yang T ini yang kita ukur, yang terbaca di alat. Ya, kemudian dari kecepatan tadi, makanya velocity kecepatan dari pulsa tadi, pulsnya bukan pulsa telepon, tapi gelombang tadi, kita bisa kurang lebih ya dari kecepatan kita dapat homogenitas dari tadi sebut sebetulnya sudah disampaikan, kemudian keberadaan retak, rongga atau cacat yang lain, kemudian kualitas mutu kualitas beton yang satu, elemen beton yang satu dengan elemen yang lain, karena kan kalau di proyek kita nggak mungkin ngecor dalam satu kali kan, pasti beberapa kecor, makanya kan ada penjadwalan dan sebagainya. Yang penting kita tahu, oh beton dari ini teknologi nomor sekian itu lokasinya ini, maka perlu adanya pengawasan, itu ada perlu istilahnya kayak record lah, ada kayak database untuk pengecorannya. Jadi kita tahu petani area ini dicor tanggal berapa, yang kalau perlu dicatat juga plat nomor truknya dan sebagainya. Kemudian kita bisa juga menghitung modulus elastisitasnya. Ini untuk transmisinya kita bisa menggunakan cara direct, secara langsung. Dan di sini kalau tadi waktu untuk yang ribbon hammer itu minimal 10, 100 atau 10 cm, kalau ini jaraknya minimal adalah 150 atau 15 cm jarak ini minimalnya. Ya. 15 cm. Jadi kalau kurang dari 15 cm hasilnya akan gede. Bukan 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 nggak bisa, bisa, tapi nanti dia akan mempengaruhi kecepatan. Jadi perlu di-adjust dengan mungkin dengan kita bandingkan dengan ngambil benda uji intinya atau mungkin dengan uji yang lain. Mungkin bisa dengan pull out test atau mungkin yang lain. Kan kita ada, tapi saya nggak jelaskan yang pull out test ya, tapi paling tidak beton juga ada yang model seperti itu. Kemudian 150 sudah, kemudian ada yang semi direct, ini semi direct, biasanya ini dan sebagainya. Kadang juga kita menggunakan ini indirect surface transmission, tapi di sini ada catatan ya. Kadang disebut juga surface probing, jadi kadang kita ada istilah probing itu maksudnya ini kita menggunakan. Jadi sebenarnya ada ultrasonik, ada mungkin nanti ada acoustic emission itu mirip-mirip sebetulnya. Mungkin nanti ada gelombang yang lain, kita di sini menggunakan gelombang ultrasonik. Ini yang transmisi yang mode ketiga ini ada catatan. Karena tadi ini lebih tidak apa istilahnya hasilnya tidak akurat karena ada 2-3% akan ini tadi receiver. Jadi semi direct signifikan efisien. Jadi tapi ini jaraknya juga 150. Kalau dulu biasa 150 kita buat plat, tapi sebenarnya jarak berapapun karena digital akan terbaca, tapi semakin jauh jarak antara T1 dan apa transmitter sama receivernya, otomatis dia akan mempengaruhi. Karena T-nya akan panjang. Padahal kalau T panjang itu berarti mutu betonnya jelek kan, bisa jadi malah sebetulnya mutu beton ini sudah sesuai, tapi karena kita ngambil jaraknya terlalu panjang lebih dari 150 mili, maka hasilnya akan turun. Oke ya, umumnya digunakan ini ya, setahu saya ini direct, misalnya untuk kolom-kolom ini bisa. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, berarti keberadaan agregat, keberadaan tulangan juga, baja tulangan juga akan mempengaruhi dari nilai ini. Jadi kalau misal baja tulangannya terlalu rapat, meskipun ukuran kolom betonnya sama, mutu betonnya sama, tapi kalau konfigurasi baja tulangnya berbeda, hasilnya juga akan berbeda. Jadi itu bisa menjadikan bahan pertimbangan. Iya. Ini juga sama, surface condition, dari kondisi permukaannya yang mengaruhi faktor-faktor yang mengaruhi dari kondisi pengujian, kemudian kondisi kadar airnya, baik kadar air di elemen strukturnya maupun kadar air di udara. Kemudian di sini juga catatan, kalau betonnya saturate atau jenuh dan sebagainya, maka dia akan lebih cepat ya daripada kondisi betonnya pada saat kering. Jadi kalau kita ngujinya pada saat betonnya, misal dalam proyek pelaksanaan masa konstruksi,
Buka kan kolomnya ada yang kena habis hujan sama enggak, itu akan berbeda hasilnya. Yang kena hujan dia akan lebih cepat 2%. Ini berdasarkan penelitian-penelitian yang ada. Jadi sebenarnya kalau penelitian di konstruksi bahan dan sebagainya itu banyak, karena variabelnya itu banyak. Beton itu kan semua bahan penyusunnya masing-masing punya variabel sendiri-sendiri. Kemudian panjang tadi, panjang antara jarak antara transmisi sama receivernya, itu juga mempengaruhi. Minimum 4 lengthnya tadi, 150 mm. Kemudian suhu, juga sama, suhu juga akan mempengaruhi. Jadi kalau suhu ruangannya tinggi, rendah, dan sebagainya, itu akan mempengaruhi dari kecepatannya. Di sini ada sekedar catatan, 5-30 derajat atau suhu ruang itu tidak mempengaruhi, tidak signifikan ya. Maksudnya kalau kita bicara signifikan dan sebagainya, berarti kita ada melakukan uji statistik dan sebagainya. 30-60 derajat, kecepatannya akan berkurang 5%. Kalau kondisi beku, temperatur ya kalau misalnya kita bicara kondisi di negara subtropis yang ada musim dingin dan sebagainya, freeze-thaw itu juga biasanya kita teliti pengaruh dari siklus freeze-thaw panas, dingin, beku dan sebagainya, dia bisa menambah kecepatan 7,5%. Kemudian ada stres juga. Nah, stres ini maksudnya bukan kita kayak stresnya manusia, stres ini tegangan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita menguji kolom, posisi bawah, tengah maupun atas itu akan menghasilkan nilai yang berbeda karena kita tahu yang posisi bawah dia akan mengalami stres yang paling besar dekat-dekat daerah tumpuan dan sebagainya. Kemudian pengaruh dari stres ini tidak signifikan ya, tapi akan mengaruhi jika 60% dari ultimate strength. Tapi kalau kita bicara ultimate strength-nya dari beton dan sebagainya, kan kita harus tahu dulu mutu betonnya berapa. Ya, dari kita evaluasi, oh ternyata ini nilai sekian turun karena ternyata tegangan yang terjadi di elemen tersebut atau daerah lokasi yang kita ukur di PV-nya itu lebih dari 60%. Jadi kita bisa mengadjust dari nilai kita. Jadi tidak serta-merta kita pakai. Makanya sebetulnya hasil dari alat ini, hasil output dari alat bacaan alat ini tidak serta-merta langsung kita sajikan sebagai, oh ini loh mutu betonnya sekian, kita harus evaluasi lagi kondisi pengujian seperti apa dan sebagainya. Kemudian ini tadi saya sudah jelaskan sekilas tentang keberadaan baja tulangan. Kemudian seperti yang tadi di Ribbon Hammer juga ada tabel quality beton berdasarkan UPV. Jadi kualitasnya seperti ini. Jadi kalau kecepatannya ada yang meter, ada yang kilometer, ini kilometer per second, ini ada dan tulisan 4.500 berarti meter gitu aja kan. Ini kebetulan saya ambil aja, itu dia pakai kilometer per second, ya udah 4,5, 4.5 itu kondisi mutu betonnya kita bisa bilang excellent dan seterusnya. Di bawah 3 meragukan. Meragukan itu maksudnya bukan berarti meragukan, oh berarti bangunannya ini gagal ya, gagal konstruksi atau mutu betonnya tidak tercapai, enggak. Kita perlu lakukan evaluasi yang lanjutan seperti yang saya sampaikan tadi, bisa dengan coring maupun dengan loading test. Ini beberapa persamaan ya, tadi saya bilang empirical formula ya. Kalau tadi Ribbon Hammer langsung dapat, tinggal baca grafik. Kalau untuk ultrasonik kita kalikan. Ya, di sini berapa peneliti, seperti yang saya sampaikan tadi, 62 sampai 2013, mungkin sampai sekarang pun ada juga yang Sonrep itu gabungan. Intinya ini bisa dilihat bahwa mereka menggunakan persamaan yang hubungan bersifat eksponensial. Jarang menggunakan linear, tapi sebetulnya bukan linear terus haram gitu, enggak, yang nggak boleh digunakan. Boleh, saya waktu dulu S3, saya menggunakan dua persamaan itu menggunakan eksponensial dan linear, di mana koefisien relasinya maupun koefisien variasinya masih masuk. Jadi tergantung, tapi tetap semuanya punya batasan. Jadi rumus ini bisa digunakan untuk kondisi sekian, sekian, sekian. Ini kalau mau detail harus baca jurnalnya semua, tapi ini saya tidak baca semua jurnalnya, saya hanya ngambil di salah satu jurnal yang Said dan Ali dia mengutip dan menyajikan dalam bentuk seperti ini persamaannya. Jadi dia mengusulkan. Jadi sebenarnya kadang kita mulai jurnal itu ada yang juga studi literatur. Jadi membandingkan dari beberapa penelitian terdahulu, ini dia dapat persamaan seperti ini ya. Dua, semuanya eksponensial plus minus ini margin maksudnya. Ini kan mirip dengan 6,4 kalau kita bicara mutu atau mix design beton itu 6 SD dan sebagainya. Kalau SD-nya nggak tahu dikasih 6,4. Ini kayak standar deviasi. Rumusnya seperti ini, tapi semua bentuknya secara bentuk umumnya sama, persamaan eksponensial. Yang membedakan adalah koefisien di depannya dan pangkatnya tadi. Di mana nilai C itu compressionnya strength dalam MPa dan D-nya ini menunjukkan dari UPV di mana dia mengujinya menggunakan direct. Jadi untuk transmisinya menggunakan direct transmission. Jadi kalau misalnya nanti mau demo coba penelitian menggunakan konfigurasi transmisi yang berbeda, rumus ini juga tidak laku lagi. Makanya disebut dengan ad hoc hubungannya. Jadi tergantung dari pengujian dan pada saat pengambilan datanya. Oke, kemudian saya sampaikan tadi bahwa untuk meningkatkan, istilahnya untuk meningkatkan itu ya, presisi dan akurasi dari suatu pengujian, maka beberapa peneliti mencoba untuk melakukan gabungan, jadi menggunakan dua metode.
Bukan berarti oh kalau begitu nanti metode lebih dari dua, tiga, empat gabung boleh, boleh, boleh saja. Tapi masalahnya kan kita menggabungkan sesuatu hal itu yang kira-kira sejenis gitu ya. Jadi kalau entity ya digabungkan dengan entity, jangan entity digabungkan dengan DT dan seterusnya. Oke, tapi yang jelas kalau sudah DT itu udah yang bisa diterima. Saya seperti sampaikan tadi di awal, coring itu yang bisa diterima. Tapi coring itu harus dilihat juga cara pengambilannya. Jadi jangan sampai ngambil coring udah benar, begitu masih kondisinya basah, kering, treatment benda uji intinya kan perlu ditreatment dulu sebelum diuji tekan. Jadi tidak serta-merta langsung. Kalau itu langsung misalkan diambil kondisi masih lembab, basah dan sebagainya, kemudian kita uji tekan pasti hasilnya drop. Oke, kemudian untuk sound ya. Jadi sound itu gabungan dari sonic ribbon ya. Jadi ultrasonic plus ribbon hammer. Di sini untuk meningkatkan, jadi untuk meningkatkan akurasi dari estimasi kuat tekan beton tempat in situ bisa kita, tapi in situ sendiri sekarang juga udah diserap dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau bilang in situ itu udah kalau dulu setempat ya. Non destructive method ini sudah tadi kurang lebih penjelasannya. Jadi ini sedikit mengulang dari yang awal tadi. Ini saya juga minta maaf, kadang saya nulisnya nggak konsisten, ada yang ada hibernation-nya, kadang nggak dan sebagainya. Harusnya memang ada, tapi saya kadang ada juga yang nggak nulis, hanya ini saya hapus saja hibernation. Ini saya bilang the concrete compressive strength is calibrated ad hoc. Jadi dikalibrasi hanya berlaku untuk masing-masing gedung. Jadi kalau misal mau membuat hubungan gedung yang banyak, ya mau tidak mau nanti empirical formulanya masing-masing gedung akan berbeda. Iya. Kalau mau dibikin general boleh nggak? Boleh, tapi ya tadi perlu adanya adjustment atau mungkin istilahnya kayak engineer judgment ya. Engineer judgmentnya maksudnya pilihannya kira-kira dan sebagainya. Kira-kiranya bukan berarti kira-kira berdasarkan eh, pangsit ya atau mimpi dan sebagainya. Tapi kira-kiranya punya dasar perhitungannya. Biasanya pakai backup itu statistical ya. Makanya kita ngambil data yang banyak. Ini kebetulan saya ambil dua paper aja. Ini contoh satu paper. Ini saya ambil dari Mechanical Characteristic of Concrete from Existing Building with Sound Method. Ya ini dari proceeding. Nah, di sini untuk membuat empirical, tetap kita harus mengambil dari bangunan existing tadi adalah benda uji inti. Ya. Karena ini dianggap yang nilai beton sebenarnya. Bapak, berarti kita kalau misal ada SB drawing dan sebagainya kan di situ ada mutu beton. Karena seperti yang kita tahu namanya material pasti ada atau mungkin bangunan kita bilang material itu ada degradasinya. Jadi seiring perjalanan waktu dia pasti ada terjadi penurunan dan sebagainya. Makanya kenapa harus ada coring? Nanti itu yang kita uji tekan, yang itu sebagai kalibrasi, sebagai reference nilai kuat tekan betonnya. Kemudian, tapi kan kita tidak mungkin mengambil dari bangunan existing itu coring yang banyak. Terus kalau ditanya, terus berapa jumlah benda uji inti minimalnya? Kalau dibilang minimal, ya minimalnya tiga, ya tiga pasang ya. Tapi kalau misal gedung kita kan sebetulnya kalau waktu mendesain itu katakanlah kita desain gedung 4 lantai, itu kan misalnya kita menggunakan mutu beton yang sama. Setelah FRMC-nya 30. Tapi kenyataannya begitu di lapangan kan bisa jadi karena pengecoran waktu pengecoran yang berbeda, otomatis masing-masing lantai, katakanlah kita mengecor dalam satu waktu itu bisa satu lantai. Ternyata dalam kondisinya ternyata lantai satu, dua, tiga, dan empat itu ternyata mempunyai nilai yang berbeda. Berbedanya berapa banyak? Yaitu fungsinya dari statistik lagi. Masih bisa dianggap sama atau enggak ya? Homogenitas, validitas, dan sebagainya kita tes. Kemudian, nah ini contoh ya, contohnya kita ambil dua yang kita metode yang kita gunakan. Kemudian ini dari untuk memperbaiki dari akurasi estimasi kuat tekannya, teorinya tetap dipakai. Ini saya tidak mengulang teorinya, teori macam teori-teori dari Hammer test, Ribbon Hammer maupun teori dari UPV yang sudah ada di slide sebelumnya. Kemudian empirical formulation atau equation, correlation atau formulation itu formulasi rumusnya itu berdasarkan berapa penulis ya akan berbeda. Ya, tapi kalau kita bilang umumnya masing-masing negara itu sudah ada penelitian, kita merefer yang di situ. Bisa yang lebih baik lagi lokasi yang berdekatan dengan lokasi gedung existingnya dan sebagainya. Kemudian dari hasil penelitian mereka ini lebih akurat dan lebih bisa reliable, jadi lebih bisa diandalkan dan sebagainya. Kemudian maksudnya apa? Jadi kalau misal kita dari coring 3 itu saja, katakanlah kita ngambil dari lantai satu 2 3, akhirnya kita untuk sisa elemen struktur yang lain kita lakukan dengan cara zone wrap. Itu maksudnya. Kemudian ini ada contoh yang lain, ini masih ngomong tentang zone wrap, cuma ini
jurnal, bukan jurnal ya, proceeding artikel conference. Jadi sebetulnya beda jurnal dengan conference itu apa sih artikelnya? Saya betulnya dari conference itu kadang kita bisa improve, kita perbaiki. Makanya kadang kalau di conference itu kan ada selected paper will publish. Jadi dalam jurnal. Jadi seperti itu contohnya. Jadi sebenarnya dari tujuan dari conference itu untuk mendapatkan masukan dari kolega-kolega atau peserta dari conference tersebut. Ya. Bukan berarti nanti kalau sudah jadi jurnal berarti tidak ada perbaikan, tetap masih bisa. Jadi kan kadang ada artikel yang sifatnya komentar ya, komentar tentang artikel ini dan seterusnya. Nah, kemudian dari ini yang Candak dan Kumafat ini orang India, punya orang India banyak juga, ini membuat label. Ini berapa contoh ya? Ini empirical formula. Kalau tadi di yang sebelumnya aku Sonic ada beberapa peneliti, ini juga sama. Tapi di sini hubungannya tadi saya bilang hanya eksponensial. Di sini ada beberapa hubungan, ada yang polinomial, power maupun yang linear. Tergantung masing-masing di mana dia mengusulkan persamaan yang berbeda-beda untuk mengestimasi kuat tekan beton. Koefisiennya bisa terlihat beda-beda, yang pasti di sini R itu dari ribbon number, V itu menunjukkan velocity atau dari sonicnya. Angka-angkanya bisa berbeda-beda, makanya celah untuk melakukan penelitian itu banyak. Maka kadang kalau untuk level S3 itu kan ditanyain novelty-nya mana atau posisi penelitian kamu tuh di mana, itu seperti ini. Nah, ini sebagai penutup terakhir, sampai 50 menit ya, mungkin biar lama diskusinya juga terlambat juga tadi mulainya. Jadi untuk kesimpulan yang bisa saya sampaikan, jadi in situ tes, jadi untuk beton dan sebagainya, ini sudah sangat berkembang, tapi sekarang pun masih untuk berusaha mengimprove ya, untuk yang diperbaiki apanya? Akurasinya. Kemudian ribbon number ceritanya dari Smith number dan sebagainya, marginnya kurang lebih 10-20% dan sebagainya. Tapi sebetulnya tidak apa serta-merta hanya menggunakan hammer test sebagai patokan beton, karena tadi margin errornya 10-20%. Artinya apa? Kalau misal dari hasil uji hammer test 30 MPa, saya bisa menstate, ya karena ini kan margin errornya, kalau kita biasa kan, kita kan istilahnya kalau ambil untuk evaluasi struktur, karena struktur itu terkait dengan nyawa manusia, apalagi bangunan-bangunan vital, biasanya kita lebih bersifat ke pesimis. Artinya apa pesimis? Kita ambil margin yang paling gede, 20. Jadi kalau misal dari hasil uji hammer kita dapat 30 MPa, artinya waktu saya untuk mengevaluasi kapasitas bangunan existing, saya akan menghitungnya bukan 30, tapi saya kurangkan dengan 20%-nya. Jadi saya ambil mutu betonnya adalah 24. Ekstrimnya seperti itu. Oke ya. Kecuali nanti dilakukan uji apa, coring ya, coring dan sebagainya, mungkin itu bisa mensupport. Jadi untuk mendukung data itu baik, ternyata mutu betonnya tidak sampai 24, karena kalau drop sampai segitu kan bisa diprotes juga. Tadi saya sampaikan kalau apalagi kalau terkait dengan pembayaran. Kemudian ada ultrasonic. Nah, ultrasonic ini alatnya di apa ya, apa karena alatnya lebih complicated ya, karena banyak instrumen dan sebagainya, sensitif dan sebagainya, maka perlu operator yang di training dulu. Jadi tidak sekedar, karena apa? Saya sendiri juga dulu awal-awal menggunakan ini agak susah. Jadi kita terutama terkait dengan koplernya, jadi yang apa, untuk menghubung kayak tadi saya bilang stempet atau oli dan sebagainya. Itu kadang kita kalau memberinya terlalu tebal hasilnya nggak baca dan sebagainya. Jadi perlu latihan dan sebagainya. Kemudian ini sebagai simpulan air untuk meningkatkan tadi akurasi dan sebagainya, maka diupayakan untuk menggunakan gabungan antara UPV dan ribbon number yang disebut dengan sonrep. Jadi istilah sonrep itu sudah umum ya. Jadi kan nanti istilah-istilah mungkin kalau ada UPV itu maksudnya apa, RH itu apa ya, seperti yang itu sonrep. Baik, ini tadi sudah sampaikan sekilas. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Monggo, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.